Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini acara pernikahan antara Bobi dengan ini yang berlokasi di Omah Joglo, Karanganyar, Jawa Tengah. Inilah ibunda dari Mas Bobi dari mempelai laki-laki memasuki ruangan yang akan dilaksanakan untuk melaksanakan ijab kabul nantinya dan akan memberikan doa restu terhadap putra tercintanya. Inilah mempelai wanita Umi Kulsum dengan wajah yang ceria, disusul oleh mempelai laki-laki Mas Bobi Khairuddin dengan gagah dan tampan, sumringah juga ceria. Nah, sebelum dilaksanakan ijab kabul diberikan arahan-arahan oleh Kak Wa yang mewakilinya, dan tentunya dalam pelaksanaan ijab kabul nanti akan dilaksanakan oleh wali dari pihak mempelai wanita, yang mana beliau adalah kakak kandung yang mewakili dari orang tua daripada mempelai wanita. Rupanya sedang dipersiapkan dokumen administrasinya. Kita ikuti terus prosesnya. Ini yang paling pojok sini, ini adalah wali, dan yang ada di sebelah kiri adalah saksi dari pihak mempelai laki-laki maupun mempelai wanita. Sebelum acara ijab kabul dilaksanakan, pengarahan dan tauziah dari Kak Wa. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'du, sedaya para tamu, para sesepuh dalasan, para minis hingga satu kinamenten, monggo prastawaku wonten siang menika sesarengan kita awali sapunika kita kanthi macan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Atur ningo pilih mas kawin maka katuraken sasampunipun ijab kabul. Bapak Ibu hadirin kang mulya, wonten wali nikah menuju pimpinan Abi Mas Kristiana sebagai pengganti dari ayahandanya beliau Bapak Munairi almarhum, dan nanti insya Allah ijab akan dilaksanakan langsung oleh beliau Abi Mas Kristiana. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun mas kawin yang sudah dipersiapkan adalah seperangkat alat sholat, kemudian uang Rp3.130.000 dan perhiasan emas 6,9 gram, dan nanti insya Allah diserahkan setelah ijab dan kabul. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kami akan sampaikan khutbah nikah secara singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahalla an-nikah wa harrama al-fawahisha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'da. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال تعالى أيضا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج
فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له إجابة. وقال أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرون بالباءة وينهانا عن التبدل نهيا شديدا. Khususan kepada kedua mempelai Muhammad Khairuddin dan Ummi Kulsum, bahwa di siang yang berbahagia ini Anda berdua tidak melaksanakan salah satu dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan walimatul aqd atau ijab qabul. Bahwa pada intinya ijab qabul itu adalah sebuah perjanjian yang agung, dan Allah menyebutnya mitsaqan ghalidh, ikatan yang kuat, ikatan yang berat, karena terkandung makna ada tanggung jawab yang berat. Sebagaimana baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita sekalian, kata beliau, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyatihi. Ketahuilah setiap kita sekalian punya tanggung jawab, dan setiap kita sekalian kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumul qiyamah. Rasulullah melanjutkan sabdanya, kata beliau, warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Bahwa seorang lelaki, Muhammad Khairuddin, seorang suami, seorang lelaki kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena seorang suami itu menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya. Demikian pula seorang istri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wal mar'atu ra'iyatun ala ahli bahliha wa waladihi wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang istri juga tentu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Apa yang diamanatkan oleh suami penjenengan kepada penjenengan, maka kelak penjenengan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkaruniakan kepada penjenengan putra, maka seorang ibu menjadi guru yang pertama kalinya. Insya Allah, kalau seorang ibu bisa menjadi guru yang baik, bisa menjadi seorang ustadzah yang baik, maka dipastikan anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang baik, tentu anak yang soleh dan solehah. Kemudian terkait dengan ijab dan qabul juga, bahwa ijab dan qabul itu adalah cara Allah Ta'ala untuk menghalalkan hubungan Anda berdua. Jadi tidak ada cara lain yang bisa membuat hubungan penjenengan berdua halal menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan pernikahan. Maka akan mohon kepada penjenengan berdua untuk meluruskan niat, untuk membersihkan hati bahwa pernikahan ini Anda lakukan karena ketakwaan Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kata beliau, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Pernikahan itu adalah salah satu dari sunnahku, dan orang yang tidak mau mengikuti sunnahku, orang yang tidak mau menikah, maka tidak termasuk dari umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang hidup abadi, orang yang melacak tidak mau menikah, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bil ba'ah wa yanhana 'anit tabadduli nahyan shadidan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang keras seseorang yang tidak mau menikah. Yang paling akhir tentu kami mendoakan mudah-mudahan pernikahan pada pagi menjelang sore hari ini adalah pernikahan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang menjadi harapan penjenengan berdua, apa yang menjadi harapan kedua keluarga besar penjenengan, mudah-mudahan bisa tercapai dengan sebaik-baiknya, yaitu terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali hanya ini yang saya sampaikan. Aqulu ila qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Mari bersama kita membaca istighfar, kemudian kita lanjutkan dengan membaca doa kalimat syahadat. Semoga astagfirullahaladzim, astagfirullah.
pelaksanaan ijab uang Rp3.130.000, Rp30.000 dan perhiasan emas 6,9 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Umi Kulsum binti Munayiri untuk diri saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Prosesi ijab kabul telah usai. Alhamdulillah semua berjalan sesuai rencana, aman, selamat, lancar dan barokah. Tentu marilah kita berdoa untuk keberkahan ini. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين يوسف ويليها اللهم ألف بينهما يا الله كما ألفت بين نبينا محمد. Oke, ini proses penandatanganan buku nikah ya, karena sudah resmi. Harus buku nikah ditandatangani oleh kedua mempelai dan nanti masing-masing membawa sendiri satu-satu berbukti bahwa mereka memang sudah melaksanakan pernikahan secara sah, halalan thayyiban, barokah. Proses penandatanganan dokumen buku nikah saksi sudah selesai. Terus selanjutnya adalah penyerahan mas kawin sebagaimana disebutkan di depan tadi. Penyerahan mas kawin dari pengantin pria atau laki-laki yang akan diserahkan ke istrinya sebagai pengantin wanita. Inilah untuk mas kawin yang berupa perhiasan emas dan uang sebagai tanda terikatnya Mbak Umi kepada Mas Bobi Muhammad Khairini. Menjadi keluarga dan sakinah mawaddah warahmah. Barakah.
terpancar di wajah kedua mempelai sebuah kebahagiaan, senyum rasa bahagia. Selamat berbahagia. Pangaten panganten kagem merajakan foto pengantin keluarga kesakian pengantin. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh barokah. Amin amin ya rabbal alamin.